Shalom, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 117 ayat 2. Demikian firman Tuhan, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Indah sekali firman ini yang mengajarkan kepada kita betapa hebatnya Tuhan itu dan betapa kesetiaannya kekal selama-lamanya. Untuk itu, judul atau tema yang kita ambil dari renungan ini, pujilah Tuhan yang hebat dan yang penuh kasih setia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 117 ini adalah pasal terpendek dalam Alkitab Perjanjian Lama. Pasal ini hanya terdiri dari 2 ayat. Dikatakan di ayat 1 sampai 2, biar saya bacakan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jika kita merenungkan 2 ayat itu, kita akan menyadari bahwa Mazmur 117 berbicara tentang perkara yang sangat luas dan sangat hebat dan merupakan kesimpulan dari sikap manusia kepada Tuhan. Bahkan banyak komposer yang sangat terkenal seperti William Byrd, Johann Sebastian Bach, dan Mozart telah mengubah lirik dari Mazmur 117 ini menjadi sebuah musik yang indah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihatnya dengan sangat jelas bahwa Mazmur ini memberitahu kita untuk memuji Tuhan yang hebat, meninggikan Dia yang setia, memberi hormat, pujian, dan kemuliaan baginya. Ini bukan hanya panggilan memuji Tuhan bagi Israel atau umat Tuhan, tetapi panggilan bagi seluruh bangsa di dunia. Ini adalah bentuk keharusan, bukan undangan opsional. Ini adalah perintah. Para teolog sepanjang sejarah telah merujuk pada fakta bahwa seluruh kehidupan orang percaya adalah merupakan karena kehebatan dan kesetiaan Tuhan. Kita hidup di bawah otoritas Tuhan, sehingga seluruh hidup kita harus dijalani untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mengagungkan namanya, dan membuat nama Tuhan bersinar di dunia ini. Ini adalah tanggung jawab kita semua tanpa terkecuali, apapun pekerjaan, dimanapun kita dan suku dan bangsa apapun kita. Semua adalah ciptaan Tuhan yang wajib memuji dan memuliakan Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa seperti pada zaman pemazmur, ada banyak bangsa dan suku-suku di zaman ini yang tidak memuji Tuhan. Mereka hidup tanpa rasa syukur, tanpa berdoa, tanpa memuliakan, tanpa melihat kehebatan Tuhan dalam hidupnya. Mereka memandang dirinya sendiri dengan kemampuannya, karena dia hidup dapat berkehidupan yang layak, maka tidak mau tahu dengan siapa Tuhan bagi hidup mereka.
Seperti itu banyak juga manusia sekarang. Bahkan saat ini banyak orang menjadi ateis. Bisa kita bayangkan betapa marahnya Tuhan bagi seseorang yang menganut ateis. Lalu mereka dari mana? Ciptaan siapa? Hidup dari mana? Kalau bukan dari Tuhan. Dan banyak juga orang Kristen yang hanya nama saja orang Kristen, tapi hidup mereka seperti yang tidak punya Tuhan. Sesuka hatinya bertindak, berperilaku, berbuat jahat tanpa peduli apa yang dikehendaki Tuhan. Mereka seperti raja-raja. Dalam Mazmur 2 bersekongkol untuk menentang Tuhan karena menolak perintah untuk memuji Tuhan. Belanda contohnya dulu, tanah dan orang-orang Belanda sungguh-sungguh berusaha memuji Tuhan dalam seluruh kehidupan. Belanda dulu merupakan benteng Calvinisme, tetapi sekarang menjadi salah satu pemimpin Eropa dalam eutanasia, seksualitas progresif, dan humanisme sekuler. Tragisnya, yang menolak panggilan memuji Tuhan adalah mereka yang dulu menerimanya. Berubah. Itulah manusia. Tidak konsisten, terpengaruh, dan sombong. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Joshua Project memperkirakan bahwa ada lebih dari 17.000 kelompok masyarakat di dunia. 17.000. Proyek ini memperkirakan lebih dari 40% adalah kelompok masyarakat yang belum terjangkau. Jumlah dan sumber daya tidak memadai untuk menginjili kelompok masyarakat ini tanpa bantuan dari luar. Lebih dari itu, 7.000 kelompok masyarakat itu mencakup 3,4 miliar orang atau 42% dari populasi dunia saat ini. Di India sendiri ada lebih dari 2.000 kelompok masyarakat yang mencakup 1,3 miliar orang dianggap belum terjangkau. Di seluruh dunia ada 481 kelompok masyarakat yang masing-masing memiliki lebih dari 1 juta orang di dalamnya dianggap belum terjangkau oleh Injil. Faktanya bahwa miliaran orang tidak pernah mendengarkan nama Yesus, apalagi mendengar tawaran keselamatannya yang cuma-cuma dan kabar baik dari Injil. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Mazmur 117 adalah mazmur kecil dengan pesan yang sangat besar. Mengapa mazmur menuntut pujian yang begitu tinggi dari seluruh bangsa? Jika kita renungkan kasih penyertaan Allah yang sangat luar biasa, dan sangat luar biasa sepanjang hidup. Dia memberi kesehatan, berkat yang melimpah, kebutuhan yang melimpah, bahkan alam yang kaya raya. Memampukan kita bekerja setiap hari, menjaga kesehatan dan kehidupan kita. Allah juga hadir dalam kesesakan ketika kita bersedih, dan juga mengobati ketika kita luka, dan memberi kesembuhan ketika kita sakit. Ia membangkitkan kita dari keterpurukan sehingga menikmati kehidupan yang bahagia. Ia memberikan damai dan sukacita sejati bagi kita untuk menjalani kehidupan. Memberikan pengetahuan, teknologi, dan banyak ragam yang lain yang kita nikmati sekarang. Sudah sewajarnya kita memuji Tuhan karena kasih dan kemurahannya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan karena Anda merasa tidak dipedulikan. Kita pun perlu berefleksi, kenapa seperti itu? Bukan Tuhan yang kita persalahkan, tapi diri kitalah yang harus kita periksa. Tuhan bahkan tidak pernah berubah dalam kasih dan kebaikannya. Maka jangan pernah menahan pujian yang sangat layak diterima Tuhan. Wartakan kebaikannya kepada semua orang lewat kata dan perbuatan, lewat pujian dan doamu. Karena kebaikan yang penuh belas kasihan dan keselamatan yang kekal yang diperuntukkan bagi semua orang, termasuk bagi Anda. Meskipun perjalanan hidup kita di dunia ini banyak liku-likunya, pemazmur mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu hebat, kesetiaannya tak berkesudahan,
Bersyukur dan bersukacitalah selalu dalam hidup. Pujilah dan megahkan nama Tuhan di sepanjang perjalanan hidupmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah dari seorang pemazmur dalam Mazmur 117. Tuhan itu hebat, kesetiaannya luar biasa. Haleluya. Menunjukkan bahwa segala hormat dan pujian, kemuliaan dari kami hanya untuk Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Allah telah buktikan cinta kasih yang luar biasa, sehingga menebus kami dari dosa demi kebahagiaan dan keselamatan kami. Bagaimana kami tidak memuji dan memuliakan Tuhan yang begitu agung dan mulia di dalam Kristus. Karena itu ajarlah kami untuk selalu memuji memuliakan Tuhan lewat kata, perbuatan, dan kehidupan kami masing-masing. Berkati anak-anak kami, keluarga kami semua untuk selalu memuji memuliakan Tuhan atas kehebatan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, terima kasih Tuhan karena hidup kami selalu ada di tangan-Mu. Berkati kami hari ini dan untuk seterusnya. Jauhkan dari segala mara bahaya, sembuhkan dari sakit. Tunjukkan jalan bagi kami yang tersesat agar kami mendapatkan di mana Tuhan memberikan berkat bagi kami. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.